Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah cerita horor kali ini, gue akan menceritakan sebuah kisah pengalaman yang pernah dialami oleh temen gue sendiri. Dan bisa dibilang dia ini seorang indigo lah ya. Oke, sebelum kita mulai ke ceritanya, jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen. Jadi kejadiannya saat itu sekitar tahun 2018. Temen gue ini waktu itu diajak sama temennya untuk dianterin ke Pelabuhan Ratu di Sukabumi. Dan saat itu temen gue nanya mau ngapain gitu ke sana. Cuman si temennya ini nggak mau memberitahu, katanya udahlah antar aja, kata temenin gue aja ke sana. Dan saat itu malam Selasa dan akhirnya si temen gue ini setuju lah buat nganterin temennya ke Pelabuhan Ratu. Jadi singkat cerita tuh mereka pergilah ke sana dan mereka itu jalan sekitar habis maghrib lah. Dan karena dari dia tinggalnya di Bogor ya, dia orang Bogor dan dari Bogor ke Sukabumi kan gak begitu jauh. Jadi berangkat habis maghrib dan sampai di sana tuh sekitar jam setengah 9, jam 9-an lah. Dan pas sampai di Pelabuhan Ratu, si temen gue nih agak heran gitu, agak ngapain gitu. Karena lokasi yang dituju temennya ini yaitu di tepian pantai gitu. Jadi di sana tuh katanya ada, di tepi pantai di sana ada sebuah gua gitu. Di gua. Nah, di sana tuh mereka udah ditungguin sama dua orang gitu. Dua orang. Yang satu ya paruh baya, yang satu masih agak muda lah. Dan bisa dibilang mereka itu ya kuncen gitu, kuncen di sana. Cuman temen gua belum berani bilang apa-apa, baru ya berpikir dalam pikirannya ini mau ngapain gitu, agak curiga gitu, ngapain dia kesini gitu. Cuman dia diam aja. Akhirnya setelah sampainya di sana dan temen gue ini ngobrol sama mereka dan nggak tahu apa yang diobrolin. Akhirnya pun setelah sekitar 1 jam ngobrol-ngobrol dan akhirnya si salah satu temennya kuncen ini pergi dan kembali membawa kayak semacam bungkusan. Dan si teman gue ini tahu bahwa di bungkusan itu adalah sesajen gitu. Dan si teman gue ini nggak berani ngomong apa-apa, cuma diam aja. Nah, akhirnya setelah si sesaji itu diberes-beresin di dalam gua, karena gua dari mulut gua ke dalamnya tuh itu nggak dalam ya, paling beberapa meter doang, jadi masih kelihatan lah dari luar. Nah, akhirnya si temen gua katanya, kamu tunggu aja di sini ya, kamu tungguin gua di sini di luar, karena di luar di samping itu ada tempat duduk gitu. Dan kata teman gua, lu mau ngapain sih, katanya. Cuman si temannya ini, udah tungguin gua aja, gua ada keperluan, katanya. Ya udah, akhirnya pun teman gua agak nyesel gitu, ngapain gitu gua antar, tau gini malas gua nganter, mana udah nganterin disuruh nunggu, bete kan gitu. Akhirnya pun si temennya ini di dalam sama dua orang ini, Kuncen sama satu orang lagi tuh sekitar setengah jam lah di dalam. Kemudian si dua orang ini keluar dan bilang sama temen gua, kamu jangan masuk, katanya, kamu tunggu aja di sini sampai dia keluar. Dan akhirnya si temen gua cuma ngangguk aja. Akhirnya pun mereka pergi, Kuncen dan satu orang itu pada pulang, pergi ke rumahnya mungkin lah. Dan sekitar jam 11, setengah 12 itu si teman gue ini
lapar gitu. Karena gimana mau ditinggalin, kasihan, nungguin juga malas gitu kan, bete nungguin orang gak jelas mau lagi ngapain kan. Dia pun pergi ke depan dan mencari makan gitu. Karena di ujung depan sana banyak tukang jualan waktu itu. Dan setelah dia makan, dia pun kembali lagi ke tempat semula, ke dekat gua itu. Dia pun duduk gitu, mainin handphone. Cuman entah kenapa itu beberapa menit kemudian, padahal dia udah makan loh, udah cemilan apa makan, tapi perutnya tiba-tiba lapar lagi gitu. Dia pun ngerasa lapar, yang benar-benar lapar gitu, kayak belum makan gitu, padahal kan udah makan. Dia pun mau ke sana, balik lagi ke sana, malas karena jauh kan jalan kaki ke sana. Akhirnya dia pun celingak-celinguk nengok ke pintu gua, maju sedikit tuh kelihatan ada pisang emas waktu itu. Pisang emas yang sesaji itu. Dan akhirnya dia pun ngedeketin ke mulut gua, dan akhirnya pun dia katanya tanpa dia sadari, kurang apa sih, antara sadar enggak sadar, dia tuh tiba-tiba ngambil si pisang itu 2 biji gitu. Pisang itu diambil, pisang emas yang kecil-kecil. Nah, dia pun ambil dua biji, karena itu satu sikat gitu. Dia pun ambil 2 biji, metik 2 biji, dia pun kembali ke tempat duduknya dan memakan pisang itu gitu. Setelah pisang itu dimakan, berselang beberapa menit gitu lah, ya sekitar 5-7 menit lah, tiba-tiba kata dia dia kan posisi di ngadep ke pantai, di pinggir pantai, jadi ngadep ke laut gitu. Tiba-tiba katanya ada ombak yang besar gitu dari ujung laut, ombak datang gitu besar tuh. Dia pun aneh gitu, kok ini ombak besar amat gitu kan. Nah, beberapa kali ombak ada kali 4-5 kali lah ombak. Nah, dari situ dia mengalami sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya seumur hidupnya. Dia melihat setelah ombak beberapa kali itu akhirnya surut lagi gitu, biasa lagi, tenang lagi laut, dan tiba-tiba air laut seperti membelah. Jelas katanya seperti terbelah gitu, dan dari belahan laut itu muncullah 2 sosok wanita, kayak pakaiannya pakai kemben dan kayak pengantin Jawa gitu. Muncul pertama 2 naik ke permukaan dan disusul dengan kereta kencana warna emas. Setelah kudanya 4, jadi pertama orang 2, terus kuda 2, terus kuda, terus kereta warna emas keretanya, dan di belakang kereta ada 2 lagi perempuan ya, depan 2 perempuan, kuda, kereta, dan perempuan. Dan di atas kereta itu ada sosok wanita yang anggun, yang cantik, rambutnya panjang, bermahkota, dan berpakaian hijau. Saat itu teman gue cuma bisa bengong melongo, karena sesuatu ini yang dia pernah lihat itu cuma ada di sinetron gitu. Dan sekarang dia melihat dengan mata kepalanya sendiri, benar-benar yang antara percaya nggak percaya, antara ada semacam rasa takjub gitu, karena melihat sesuatu yang belum pernah dia lihat. Akhirnya itu jelas banget, jadi mereka kuda itu kayak yang bergemerincing gitu kan, kuda biasanya ada aksesorisnya gitu, gerincing, dan kereta itu perlahan mendekat ke arah si temen gua. Itu sekitar jam 12-an lah, jam 12 lebih pokoknya, entah lebihnya berapa. Setelah kereta itu mendekati, pertama si
mungkin dayangnya ya, dayang yang depan gua tuh menghampiri dan berdiri di kiri dan kanan temen gua. Kereta kencana berhenti dan sosok itu pun turun diikutin dengan dua dayang di belakangnya itu. Dan saat si sosok ini udah berhadapan sekitar 2 meteran, dalam pikirannya ini apakah ini yang disebut Nyi Roro Kidul gitu, apa ini gitu Ratu Pantai Selatan, dalam hati dia bergumam begitu. Saat itu dia nggak bisa ngomong apa, cuma diem terpaku melihat. Jadi sosok itu melihat dia pun melihat gitu, saling tatap-tatapan. Dan akhirnya si sosok ini pun maju sekitar 2 langkah maju ke depannya si teman gua dan bilang, dia ngomong tapi nggak ngerti teman gua, karena itu ngomong katanya bahasanya bahasa Jawa, bukan Jawa sekarang ya. Jadi Jawanya Jawa halus, Jawa zaman dulu banget gitu. Cuman dari semua kata-kata dia yang dia ngerti cuman kamu mau apa gitu. Kamu kesini mau apa gitu. Dan saat ditanya itu ya karena temen gua kesana nggak ada niat apa-apa, cuman nganter temennya yang di dalam gua. Dia cuman jawab, dia geleng dan enggak, cuman kata itu enggak, kata cuman gitu. Akhirnya ditanya lagi, kamu mau apa? Tetap dengan jawaban yang sama temen gue bilang enggak. Dan ketiga kalinya dia melangkah lagi agak dekat sekarang. Dia lebih mendekat, jaraknya ya dekat lah. Katanya kamu mau apa, yang agak ngegas gitu, agak ngegas gitu, karena agak memaksa gitu. Kamu mau apa gitu. Dan dia tetap dengan jawaban yang pertama karena dia di dalam hati dan di dalam perjalanan ke situ pun tidak ada niat dan maksud apa-apa. Cuma sekedar ngantar temennya. Dan saat jawaban yang ketiga dia bilang, enggak apa-apa, enggak mau apa-apa, itu dia ditampar. Sosok itu nampar temen gua. Ditampar, jepret. Ditampar, dia pun langsung megang pipinya. Dalam keadaan masih diam ya, dia karena pas ditampar gitu dia langsung melongo gitu, kaget kan, ditampar. Dan sosok itu pun berbalik dan kembali naik ke kereta kencana dan diikutin dengan dayang-dayangnya kembali ke laut. Dan saat sosok itu udah, jadi pas mereka kembali pun laut kembali terbelah gitu, kembali terbelah dan mereka pun seakan masuk gitu, kereta masuk dan terus tertutup lagi gitu. Dan pas sosok itu menghilang, sudah tidak terlihat lagi tuh, dia berasa di tamparan ini ada apa sih, kayak ada sesuatu gitu. Dan pas dia lihat ini ternyata ada 3 buah batu warna hitam. Gak gede batunya, kecil lah, paling seukuran biji jeruk, 3 biji gitu. Akhirnya dia pun bengong gini, ini apa, dan dia masih antara percaya nggak percaya dengan kejadian itu gitu. Dia masih bingung, kayak orang bingung gitu, antara tadi beneran apa halusinasi sih gitu. Dan berselang beberapa waktu, sekitar 5-10 menit, si kuncen 2 ini datang dengan ngelihat ke arah temen gua, dengan cuman ngelihat gini, dia pun masuk ke dalam gua. Dan tidak lama mereka pun keluar dengan temen gua itu. Akhirnya dibawa ajak keluar dan nyamperin ke temen gua dan bilang, udah, katanya bilang ke temennya tuh, udah gak usah dilanjutkan, katanya, udah gak bakal berhasil, katanya. Kenapa, kata temannya, orang udah hadir, katanya, udah hadir. Enggak, katanya, saya belum didatangin siapa-siapa, kata temannya. Nih, katanya teman kamu. Semua pun ngeliat ke teman gua. Dan akhirnya si teman gua, iya, katanya, tadi ada yang datang dari
laut katanya. Terus dia nanya mau apa sampai 3 kali, dan karena saya nggak ada niat apa-apa dan maksud apa-apa, ya saya jawab nggak ada apa-apa dan nggak mau apa-apa. Akhirnya saya ditampar, dan dari tamparan itu ada batunya 3. Terus kata Kuncen, kamu emang ngelakuin apa? Enggak, katanya, saya nggak ngelakuin apa-apa, tuh dari tadi juga duduk di sini. Kamu makan pisang ya? Kata si Kuncennya. Dia pun dengan sedikit merasa bersalah. Iya, katanya, saya lapar dan tiba-tiba pengen makan pisang. Ya udah, katanya, agak sedikit marah lah. Dan saat itu temennya pun agak bingung gitu, karena temennya kan nggak ngelihat dan nggak ngerasain apa-apa. Akhirnya udah, sekarang mau pulang aja, udah dilanjutkan juga nggak bakalan berhasil. Terus batunya ini bawa aja sama kamu, Kuncennya. Terus kata temen gue, enggak, buat apaan? Akhirnya dikasih si Pak Kuncen. Dan akhirnya pun mereka pulang. Dan pas singkat cerita mereka pun pulang. Pas di perjalanan temennya nanya, emang tadi terjadi gimana sih? Akhirnya diceritain. Terus temen gue nanya, sebenarnya lu kesini mau ngapain sih, pengen apa? Dan tapi si temennya ini sampai sekarang pun nggak pernah ngasih tahu niat dia, tujuan dia ke sana itu apa. Cuman dia bilang nggak, ada sesuatu aja gitu. Dan setelah kejadian itu, temen gua ini besoknya setelah pulang, dan pulanglah dia kan, malamnya itu, besok malamnya dia tuh mimpi ditemuin sama sosok yang dia temuin kemarin di laut itu. Katanya, kalau kamu pengen ketemu saya, datang lagi ke sini dan cukup pegang air laut dan sebut nanya saya, Kanjeng Ratu Kidul atau Bunda Ratu Kidul. Seperti itulah cerita yang dia ceritain sama gua, dan mungkin cukup sekian untuk kisah cerita kali ini, dan jangan lupa di like, subscribe, share, dan komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.